Ya, pemirsa Suara Harapan, di pagi menjelang siang ini saya berada bersama-sama dengan keluarga besar di tempat ini. Tujuannya adalah menagih janji apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah Kabupaten Kupang, yang nantinya sebentar kronologis akan dipaparkan oleh Bapak Eklopas ya? Iya. Bapak Eklopas apa Bapak? Nifu. Bapak Eklopas Nifu, dan di sebelah kiri Bapak Albert Lololau, yang nantinya sebentar juga Bapak Albert akan memperkenalkan diri dan menyampaikan kepada kita sebagai apa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada sesuatu yang menarik yang terjadi, atau sesuatu permasalahan yang terjadi di Dusun 3, Nasib Panap, Desa Bomata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi Bapak Eklopas, ya, Bapak bisa sampaikan apa yang terjadi, atau ada problem apa, masalah apa, sehingga hari ini kita boleh dapat berkumpul di tempat ini. Silahkan Bapak sampaikan sedetail-detailnya, sebenar-benarnya, sehingga bisa ada solusi. Silahkan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Eklopas Nifu. Bapak Eklopas Nifu, ya. Oke, ya. Waktu peresmian ke kantor desa Bapak Bupati beserta DPR, Ibu Tabais waktu itu. DPR-nya Ibu Tabais. Ya, oke. Bupatinya siapa waktu? Meda. Bapak Meda. Tahun berapa itu? 2005. Oke, ada peresmian kantor desa. Silahkan. Baru udah janji untuk ini pustu ini. Pustu. Ya. Nanti bayarnya, nanti bilang nanti bayar. Oke, kata sampai nanti ini ya. Nah, sampai saat ini saya tunggu-tunggu tidak terlaksana. Saya kebetulan Bapak Lau saya minta tolong. Oke. Jadi pemerintah meminta tanah di Bapak untuk bangun pustu. Sejak 2005 sampai dengan 2025, kata nanti itu belum dikabulkan. Ya. Dijawab. Oke. Itu saja? Ya. Oke. Nanti akan ditambahkan oleh Bapak Albert Lololau mewakili keluarga dan juga anak-anak. Silakan Bapak memperkenalkan. Jadi baik Pak Peter, di kesempatan pagi hari ini saya mendampingi Bapak Eklopas Nifu sebagai pemilik tanah di lokasi pustu itu. Saya diberikan kuasa, surat kuasa oleh beliau untuk membicarakan masalah ganti rugi tanah lokasi pustu ini dengan pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Di mana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Lopas, bahwa pada waktu peresmian kantor desa Bomata Barat hadir Pak Bupati Iban Meda dan Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kupang Ibu Tabais. Dan ketika itu Pak Iban Meda meminta tanah kepada beliau sebagai tuan tanah untuk membangun pustu di Nasib Panap ini untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, kebetulan juga waktu itu yang kasih tanah untuk desa, kantor desa ini adalah beliau ini. Oh, Bapak yang kasih tanah? Iya. Oke, siap. Jadi bukan hanya untuk kantor desa, termasuk gereja ini juga beliau yang kasih tanah. Oke. Ya. Nah, sampai dengan hari ini janji Pak Meda waktu itu untuk nanti baru dibicarakan untuk kasih ganti rugi. Nah, karena beliau ini menganggap Bapak Meda ini seorang bupati dan tidak mungkin berbohong, ya. Dan sampai dengan saat ini beliau tunggu-tunggu sampai akhir masa jabatan Pak Bupati Iban Meda juga tidak realisasi. Sampai dengan Pak Aib Tuteweki, Pak Korinus, bahkan sampai dengan saat ini Pak Yoslede sebagai Bupati Kabupaten Kupang. Nah, kebetulan saja ini saya punya kedekatan tersendiri dengan beliau ini jujur saja.
tahun 2017 itu saya beli tanah dari beliau. Oke. Nah, sejak itu saya punya kedekatan tersendiri dengan beliau. Saya menganggap bahwa beliau ini orang tua saya. Jadi rumah ini saya selalu kunjungi beliau. Nah, begitu, dan menghadapi persoalan tanah ini, beliau bilang, sudah Bapak, saya kasih surat kuasa Bapak Lolo untuk Bapak Lolo membantu fasilitasi dengan pemerintah daerah. Oke. Karena saya ini tidak bisa buat jalan lagi. Jalan saya tidak kuat, apalagi mau pergi ke sana. Ya, oke. Jadi ketika beliau kasih surat kuasa, saya sudah berusaha untuk bertemu dengan Pak Bupati, dan Pak Bupati janji bahwa nanti Bapak bikin surat saja, surat itu kasih di bagian keuangan. Oke. Dan saya sudah bikin surat, lampirkan dengan surat kuasa dari beliau dengan sertifikat tanah. Oh, jadi pustu itu masih atas nama lokasi, atas nama beliau ini. Belum diserahkan ke pemerintah. Diserahkan. Karena menunggu janji. Beliau pikir nanti kan ada proses. Ya. Nah, tapi tunggu proses itu tidak ada, maka tanah itu sudah disertifikasi oleh BPN Kabupaten Kupang atas nama Pak Ketua. Ya. Dan bukan hanya lokasi itu, karena di tetangga itu juga belum bayar sampai hari ini, mereka sudah ada rumah tapi belum bayar. Beliau bikin lokasi sampai dengan mereka punya rumah juga. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi karena itu beliau tentang satu saja, Pak Bupati Kupang, dalam hal ini Pak Yosede, Bupati sekarang, tolong berkenan untuk memberikan ganti rugi kepada beliau. Beliau ini sekarang sudah sakit-sakit, Pak. Saya lihat kondisi beliau ini, jalan saya tidak bisa. Jadi beliau berharap bahwa dengan berikan kuasa kepada saya memfasilitasi pemerintah daerah untuk membayar ganti rugi. Soal berapa itu beliau sendiri bilang nanti Bapak Lola komunikasi dengan pemerintah. Oke, nominalnya itu. Oke. Nah, beliau ingin menikmati selama dia masih hidup ini. Karena beliau ini anak ada 3 orang. Satu kerja di Bali. Kemudian ada 2 di sini, 1 perempuan sudah kawin, ikut suami di Keva sana, laki-laki 1 di sini sudah berkeluarga tapi dia juga. Jadi karena beliau memberikan kuasa kepada saya untuk memfasilitasi. Jadi barangkali lewat kesempatan ini Pak Peter, kita berharap bahwa keluhan beliau ini didengar oleh Pak Bupati, menyentuh hati Pak Bupati untuk segera. Karena ini kalau lama-lama kasihan Pak Ketua ini. Nah, beliau mungkin kalau tunda-tunda beliau tidak bisa menikmati lagi. Baik. Dengan kondisi seperti ini. Nanti sebentar mungkin Pak bisa lihat beliau jalan. Dan sebentar kita juga akan melihat langsung lokasi. Jadi beliau mintanya begini, beliau bilang di saya begini, Pak Lolau sebaiknya kita tutup saja. Oh, rencananya begitu. Segel hari ini supaya bisa ada tindakan cepat daripada Pak Bupati. Pustu sini ada operasi tidak? Ada orang di situ, ada orang. Sementara ini lagi beroperasi ya? Masih beroperasi. Ada operasi. Ya nanti kita lihat. Kita akan ke sana. Baik. Boleh tahu luas area untuk pustu? Kalau untuk kami sudah ukur ulang ketika beliau kasih surat kuasa di saya supaya saya jangan hak karang-karang. Saya dengan beliau anak sudah diukur kembali. Berapa itu orang? Jadi itu ukurannya itu 22 kali 22. 22 kali 22, meter persegi. Tetapi di dalam sertifikat itu 1000 lebih. 1000 lebih karena masih dengan tanah sebelah. Yang kasih hanya 22 kali 22 meter persegi. Lokasi pustu sendiri hanya 22 kali 22. Masih ada lagi? Ya, jadi tuntutan Bapak dong seperti itu. Tuntutannya Pak Bupati segera ambil langkah-langkah untuk menyelesaikan ganti rugi kepada beliau ini. Kasihan ini orang tua. Dalam kondisi seperti ini, kapan dinikmati dia punya hasil tanah ini?
Baik, pemirsa, kita telah mendapatkan gambaran yang dipaparkan oleh Bapak dan diwakilkan oleh Bapak Albert. Secara terang benderang kita sudah mendapatkan satu garis atau benang merah bahwa Bapak Eklopas sudah memberikan sejak 2005, dan waktu itu dijanjikan oleh pemerintah untuk ganti untung. Ya, kurang lebih seperti itu. Namun sampai di tahun 2025 berganti bupati sudah ke yang 3 kali, namun belum direalisasi. Karena itu apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan oleh Bapak berdua sekiranya direspon oleh pihak pemerintah sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satu contoh yang disampaikan adalah menyegel. Karena kalau tindakan menyegel otomatis mengganggu pelayanan. Karena itu pihak keluarga meminta jalan keluar, meminta solusi, meminta yang terbaik sehingga pelayanan tetap boleh dapat berjalan, beroperasional, dan Bapak juga tetap tenang menikmati akan kehidupan ini. Sekali lagi kita akan melihat langsung kondisi Pustu yang sekarang, dan setelah ini kita juga akan mewawancarai kepala desa, camat, bahkan pemerintah yang lebih di atas sehingga bisa merespon. Karena itu kepada pemerintah, kepada DPRD Kabupaten Kupang, permintaan Bapak adalah merespon apa yang disampaikan oleh Bapak. Karena kalau tidak direspon, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, lusa, dan seterusnya. Sekali lagi, ini bukan memprovokasi, tetapi kami hadir ngobrol pintar. Suara harapan di sini adalah bagaimana menyuarakan isi hati dari keluarga untuk dapat dicarikan solusi demi Kabupaten Kupang yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Tetap semangat. Kita akan membawa suara manis Bapak ke DPRD Kabupaten Kupang, ke pemerintah Kabupaten Kupang melalui Bapak Lolo Lau untuk diperjuangkan semaksimal mungkin, Bapak. Jadi Bapak tetap semangat, tetap mendoakan sehingga semua dapat berjalan. Kurang lebih seperti itu, Bapak Albert. Terima kasih sudah hadir untuk mau menolong Bapak Eklopas bersama dengan anak-anak. Semoga perjuangan Bapak juga tidak sia-sia dan boleh membuahkan hasil. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan keluarga di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.